Fikih kontemporer. Kita muliakan Ketua Majelis Taklim Sukari Al-Mu'in, Mama Hajah Dewi beserta Bunda dan keluarga besarnya. Kita doakan semoga Mama, Bunda dan keluarga besar Allah selalu kasih sehat walafiat, panjang umurnya, rezekinya halal, barokah melimpah. Mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan segala cita-citanya, segala hajatnya Allah kabulkan. Khususan untuk kakak Queen dan kakak Rasya, mohon ikhlas, mohon ridhonya ibu-ibu. Mudah-mudahan kita doakan nasibnya bagus, lilingnya bagus, dan mudah-mudahan kakak Rasya yang ingin ke udah belum mau ke kuliah kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Mudah-mudahan cita-citanya hasil maksud. Kita khususkan untuk kakak Rasya, ibu-ibu ya yang mau kuliah. Fatihah ila hadratin Nabi, khususon Rasya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Sama-sama kita hormati juga pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min, Bu Iin beserta jajarannya, Encang, Ustazah Nisa, sekarang jangan Encang aja ya. Terus juga semuanya kita doakan, ibu-ibu juga yang hadir dan yang tidak hadir. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Allah berikan rezeki yang halal, barokah melimpah. Mudah-mudahan segala hajatnya Allah kabulkan, dan mudah-mudahan segala kesulitannya Allah mudahkan, segala masalahnya Allah kasih jalan keluar. Yang terpenting hatinya Allah berikan ketenangan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan hajatina, boleh hajatnya sekalian disampaikan. Khususan hajatina, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Khususan jamiah Majelis Taklim Sukari Al-Mu'in, wa khususan mu'allif hadzal kitab, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita kitab Mau'izatul Mu'minin, bab tentang, masih ingat nggak Bu kemarin? Bab tentang halal dan haram. Sekarang kita selingi temanya tentang masailul wudu, tentang masalah-masalah wudu. Karena ibu-ibu sudah pernah bahas bab wudu, masih ingat nggak? Pernah bahas kita bab wudu, bab adab-adab wudu di kitab Maraqil Ubudiyah. Sekarang kita bahas temanya tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada wudu. Di sini saya bawa buku dari Lirboyo. Jadi kalau ke pondok pesantren saya senang nyari buku.
dari kitab Kutubut Turos. Jelas. Jadi kita bahas yang pertama, Bu, ada masalah wudhu. Misalnya ibu-ibu sholat, Bu, ibu-ibu sholat, pernah nggak nih sholat tapi tanpa bersuci? Artinya ini dalam keadaan darurat. Misalnya lihurmatil waktu, karena untuk menghormati waktu. Misalnya ibu-ibu sedang berada di busway, misalnya macetnya panjang, haltenya panjang. Kan kalau di busway yang sesuai rutenya itu turunnya harus di halte kan. Beda sama busway yang bukan pada rutenya. Kalau busway yang bukan pada rutenya, di jalan raya biasa, di jalan mobil pribadi, itu dia boleh turun. Tapi kalau ibu di busway yang pada rutenya, rute busway, itu berhentinya harus di halte. Seandainya ibu pernah mengalami ini macet panjang dan itu ketemu waktu sholat yang pendek waktunya, seperti waktu sholat maghrib misalnya, pendek kan maghrib, sedangkan ibu belum ketemu halte busway. Kadang-kadang ada kecelakaan sehingga membuat macet, walaupun haltenya tersendiri, tapi kalau depannya ada busway yang mogok, biasanya kita macet. Bagaimana kita di situ? Apakah kita harus menunggu halte padahal kehabisan waktu, ataukah kita sholat lihurmatil waktu tapi kita nggak punya wudhu? Nggak punya wudhu. Kalau yang bisa wudhu darurat bawa botol bisa, tapi kalau berdempetan susah. Karena kadang-kadang di busway itu dia dempet tuh, apa tuh, padat. Jangankan mau wudhu, mau bergerak aja susah. Sama kereta juga tuh yang dari Bogor ya, Parung ya, ke Jakarta itu juga padat kan. Nah, dalam keadaan darurat, apakah diperbolehkan melakukan sholat tanpa wudhu atau tanpa tayamum? Karena tadi halnya kita di tengah-tengah. Mau wudhu darurat susah, berdempetan, mau tayamum juga susah. Ketika tidak menemukan alat bersuci ya, baik itu air ataupun debu, atau dalam keadaan apapun itu. Pokoknya ibu tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Atau misalnya ibu lagi sakit. Nah, ibu lagi sakit, kan dalam keadaan sadar, kalau kita tahu waktu itu waktu sholat, kita punya kewajiban untuk sholat. Lagi sakit, nggak mungkin ibu lagi dirawat ke kamar mandi sendirian kalau sakitnya parah, ya enggak? Yang ada celaka. Tapi ibu sadar, ibu di kasur, artinya otaknya masih sadar, bukan koma, bukan pingsan, atau bukan tidak sadarkan diri. Sedangkan itu sudah masuk waktu sholat, dan waktu sholatnya terbatas. Sedangkan keluarga nggak ada di situ, dan kita nggak bisa untuk tayamum. Misalnya ini sakitnya parah kan, susah untuk tayamum. Atau tadi busway atau di kereta, boleh nggak sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum? Nah, dalam keadaan tersebut tadi darurat ya Bu ya, dalam keadaan kalau di sini mah nggak darurat, tinggal ke kamar mandi gampang. Ya, di rumah ibu gampang, ada kamar mandinya. Kalau orang dulu tuh kamar mandi jarang di rumah. Air juga kalau di Arab Saudi jarang, paling air buat minum gitu. Kalau kamar mandinya jauh, padang pasir lagi kan. Dulu kan gimana ini? Ini pokoknya yang darurat ya Bu ya, darurat. Sholat tanpa melakukan wudhu ataupun tanpa melakukan tayamum. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Dalam rangka sholat lihurmatil waktu. Tapi, nah ini, kalau menurut mazhab Syafi'iyah wajib untuk mengulangi sholatnya.
Misalnya, ibu waktu maghrib tadi ada di busway. Mau gak mau, ibu punya wudhu ataupun tidak punya wudhu, khawatir waktunya habis, ibu harus sholat. Maka ibu sholat walaupun dalam keadaan berdiri, atau walaupun dalam keadaan duduk, atau walaupun dalam keadaan apapun itu. Yang jelas ibu gak punya wudhu, ataupun tidak tayamum. Dibolehkan, tapi wajib untuk diulang sholatnya ketika sudah sampai rumah. Udah sampai isya. Maka ibu sholat isya, bangun lagi, qadha untuk sholat maghrib. Paham Bu? Kalau masih ada waktu maghrib, bukan qadha, sholat i'adatus sholat aja, mengulang sholat aja. Tetap niatnya sholat adaan, karena masih ada waktu sholat. Jadi nggak usah qadha, ngulang aja sholat. Tapi gini, ada catatan penting. Ada lagi yang berpendapat bahwa kalau sudah lewat waktunya, misalnya tadi waktu maghrib sudah lewat, maka sholat lihurmatil waktu ini tetap sah, tidak perlu diulang, kecuali kalau waktu maghribnya masih ada, baru diulang. Nah, tinggal ibu ikutnya pendapat mana. Nah, ini catatan. Menurut Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali, setiap sholat yang mengharuskan untuk diulang maka tidak wajib dilaksanakan pada waktunya. Artinya tidak wajib dilaksanakan pada waktunya. Misalnya tadi tuh waktunya sudah habis. Jadi menurut Imam Haramain dan Imam Ghazali, setiap sholat yang mengharuskan untuk diulangi maka tidak wajib dilaksanakan waktunya. Kalau menurut Imam Al-Muzani, setiap sholat yang wajib dilaksanakan pada waktunya maka tidak wajib mengqadha. Jadi kalau udah habis waktunya, udah sah. Walaupun ibu tadi sholatnya rihurmatil wakti, nggak punya wudhu, nggak punya tayamum, tetap sah. Maka tidak wajib mengqadha walaupun sholat itu terdapat kecacatan. Ini saya baca referensinya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nanti ibu silakan kembangkan kalau ada yang mau bertanya sambil aja ya. Inna dina yusrun. Inna dina, sesungguhnya agama itu yusrun, mudah. Jadi agama itu tidak mempersulit ibu. Jangan sampai gara-gara ibu agamanya Islam, ya Allah, sholatnya harus wudhu dulu, harus tayamum dulu, sedangkan kita dalam keadaan darurat seperti ini nggak bisa bergerak. Bahkan kalau di dalam kitab apa saya lupa ya, itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi kalau nggak salah, pokoknya masih mazhab Syafi'iyah, sholatnya orang sakit itu boleh dijamak. Begitupun dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa pendapat yang al-muhtar atau yang terpilih boleh menjamak sholat sebab sakit, baik jamak takdim maupun jamak akhir. Dan juga misalnya dikiaskan kalau zaman sekarang ternyata bukan hanya sakit, tapi di perkotaan besar yang dia sering macet Bu, gak bisa keluar, macet di tengah jalan, itu di ulama kontemporer membolehkan untuk sholat di jamak walaupun belum sampai kepada perjalanan safar. Misalnya 90 km, nggak sampai 9 km sih. Misalnya dari sini, nih dari Cipondo ke Kapuk Muara kira-kira berapa meter ya? 20-an kayak 25 km. Itu kan belum termasuk safir. Masih ini banget kan, deket banget. Harusnya kan nggak boleh. Tapi kalau misalnya di jalan ada kecelakaan besar yang menyebabkan itu macet panjang, ibu tidak memungkinkan untuk berhenti karena di tengah-tengah mobilnya
dan ibu tidak ada air untuk wudhu misalnya. Tapi kalau sekarang kan kalau lebih ikhtiar, hati-hati, kita bisa tuh wudhu darurat sebenarnya. Sholat di mobil, tidak usah pakai di jamak. Tapi seandainya darurat banget, ada ulama tadi yang membolehkan. Nah, kembali lagi ke hadis. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walam yushadda, dan tidaklah seseorang itu yushadda, memperberat ad-dina, agama, ahadun, salah seorang di antara kalian, illa ghalabahu, kecuali dia tidak akan mampu. Jadi kalau seandainya itu berat, silakan ibu pakai pendapat yang yusrun, yang sesuai dengan kondisi ibu, yang mudah dengan kondisi ibu, tapi tidak memudah-mudahkan. Artinya ibu pilih, ibu kondisinya bagaimana. Kalau masih ibu misalnya kuat untuk diulang, ya ulang sholatnya. Gak usah pakai males-males orang nonton TikTok aja. Orang ibu ibaratnya ngerjain nyuci baju aja yang berat ibu lakonin, apalagi cuman ngulang sholat. Ya, jadi kalau sholat lihurmati waktu seperti itu, lebih baik ibu ambil pendapat yang ikhtiar, hati-hati. Kalau ibu tadi keadaan terpaksa ibu sholat lihurmati waktu tidak punya wudhu, artinya tidak tanpa bersuci, maka ketika sudah bisa untuk bersuci, ibu ulang sholatnya selagi tidak memberatkan ibu. Kalau misalnya dalam perjalanan tadi udah macet, pusing, aduh, kan di jalan misalnya waela udah sholat lihurmati waktu di rumah, kalau udah macet tuh kan mumet ya, pusing malah, maksain buat sholat nanti kelayangan, maka ikut tadi pendapat yang membolehkan. Jadi selama tidak memberatkan harus diulang sholatnya. Jangan ngambil yang mudah dulu kita mah ibaratnya. Kalau masih bisa yang ikhtiyat, kita ikhtiyat dulu. Tapi juga kita tidak boleh menyalahkan orang yang ngambil pendapat berbeda, karena memang ada dalilnya. Fasaddidu, maka kerjakanlah tadi sesuai tuntutan. Waqaribu itu dekatkan, artinya lakukanlah semampu kita. Lakukan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Bu, saya sama ibu misalnya pasti beda kemampuannya. Kalau saya masih ibaratnya masih keker walaupun kurus, masih muda, masih lincah, maka saya harus ngambil yang sulit dulu. Jangan ujung-ujung ngambil yang pendapat yang mudah. Kalau ibu udah tua, udah lemas, udah renta, ya Allah, udah capek gitu ya, udah pusing, udah habis kemacetan kelayangan, vertigo, ibu ambillah pendapat yang yusrun tadi, yang memudahkan ibu. Untuk apa? Menyelamatkan jiwa ibu. Intinya syariat itu untuk menyelamatkan jiwa. Jadi wa absyiru, dan berbahagialah. Wa absyiru itu artinya ya berikanlah kabar gembira. Agama itu tidak sulit. Jadi jangan ditakut-takutin. Orang apalagi kalau baru masuk Islam, Bu. Saya itu sekarang nambah taklim setiap hari Selasa di Kebun Jeruk. Jamaahnya beberapa mu'alaf. Kalau saya ngajar di Kebun Jeruk tuh nggak banyak kayak gini, paling beberapa, karena lingkungannya banyak jamaah tablignya, Bu, banyak mu'alafnya. Itu beberapa mu'alaf. Kalau saya kasih pendapat yang berat, balik lagi dia. Islam susah banget. Orang ibaratnya baca Fatihah aja, Bu, saya kasih ininya nggak bisa, harus Latin. Jadi tadi wa absyiru, berikanlah ya itu kabar gembira. Jangan kita nakut-nakutin. Jadi seolah orang tuh nggak
Allah ribet. Padahal Islam itu yusrun, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Justru syariat itu untuk kemaslahatan kita. Jadi apalagi yang baru mu'alaf itu kan hatinya masih ini. Kalau kayak ibu mah udah biasa sholat, ya nggak sholat lagi juga nggak berat. Orang mu'alaf bu, suruh baru masuk Islam tuh ngapalin Fatihah, balik lagi nanti dia susah. Udah sholat yang bisa dulu, ikutin aja dulu, nanti sambil belajar. Yang penting itu tadi, belajar. Jangan sampai mentang-mentang mu'alaf lalu dibebaskan tidak belajar Islam, itu yang salah. Tapi kalau masih dalam belajar, silakan semampunya. Ibu juga fattakullah mastata'tum, syaratnya harus belajar, harus terus belajar. Tapi lakukanlah sesuai dengan kemampuan itu. Nah ini dalam ininya, referensinya. Qala, berkata ni musannif, taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas, bersucinya anggota daripada hadas dan najis. Bu, jadi toharoh itu, bersuci itu, ibu harus paham. Bersuci itu kalau enggak menghilangkan hadas, kalau enggak menghilangkan najis. Ibu mau sholat harus suci dari hadas maupun dari najis. Hadas itu kan ada dua kan, kita udah belajar hadas besar sama hadas kecil. Hadas besar itu kan apa? Haid, terus nifas, terus wiladah, terus junub, tuh hadas besar. Hadas kecil, kentut, pipis, apalagi tuh buang air besar, itu namanya hadas kecil. Kalau najis kita belajar ada 3. Masih ingat bu? Najis mukhaffafah yang ringan, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun tapi dia masih ASI, maka ketika kencingnya dia kencingin baju kita, nih bajunya udah kering dari kencingnya, kita tinggal cipritin air. Ada lagi najis yang kedua, najis mutawassito yang sedang, tuh pipis ibu, terus BAB ya, semua najis kecuali yang najis besar itu, ugolazo, jilatan anjing atau babi. Nah itu masuknya ke najis mugolazo. Selain itu berarti najisnya namanya mutawassito. Kalau mutawassito harus dialiri air, dicuci, harus dialiri air, bukan direndam ya bu ya, dialirkan air. Kalau direndam kurang dari 2 kula airnya yang ada najis semua. Jadi ibu alirkan dulu airnya, itu hilang najisnya, baru silakan ibu rendam. Atau ibu bilas tuh. Bilas itu berarti mengalirkan air. Ini kan kadang-kadang kalau yang nggak paham mah direndam aja bareng gitu kan. Itu kan najis semua jadinya. Kecuali kalau nanti ibu akhirnya langsung dibilas lagi pakai air mengalir, ya bersih lagi sih. Tapi supaya dia nggak nyebar najisnya, itu yang ada najisnya kita alirkan air dulu, biar nanti bilasnya. Ibu kan kalau bilas kadang-kadang sayang air, nggak pakai keran, pakainya air yang di ember kan. Nah kalau pakai air yang di ember kurang dari 2 kula ibu kobok-kobok, itu nanti bisa jadi tidak suci mensucikan. Makanya jangan sampai ada najis kalau mau bilasnya pakai ember. Tapi kalau bilasnya pakai keran, nah itu aman, lebih aman. Kalau nggak ada najis, bilas pakai ember, ya aman juga. Makanya tadi dialirkan air dulu. Bu, lanjut ya. Jadi kalau najis yang besar itu, yang mugolazo, masih ingat bu caranya gimana? Dibasuh 7 kali bilasan, salah satunya dengan tanah. Iya, salah satunya dengan tanah. Monggo tanah dulu silakan, atau monggo air dulu. Kalau air dulu baru tanah kan nanti kotor kan. Nah, jadi sebenarnya bebas, tapi biasanya tanah dulu atau dicampur air dengan tanah.
kali bilasan itu air saja gitu. Atau kalau kamu ribet, ibu ada kali, tuh ada kali di depannya. Ngalir nggak airnya? Ngalir. Ya udah, biar nggak ribet, ambil baju yang tadi dijilat sama anjing atau itu, ibu gini-giniin dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bersih atau di sungai. Kenapa? Karena kali itu atau sungai itu dia ada tanahnya, airnya bercampur dengan tanah. Jadi seandainya ibu nyuci di kali itu lebih aman. Kalau ada najis mughaladzahnya, tinggal 1, 2, 3, 4 digerak-gerakin, 5, 6, 7 bersih. Selagi dia tidak ada yang menempel pada zatnya itu. Misalnya zatnya apa? Dijilat ada riaknya. Ketika udah 7 kali masih ada ininya, maka harus lagi. Kalau masih ada zatnya. Tapi kalau tidak ada zatnya 7 kali begini sudah beres. Enggak masalah. Enggak harus pakai sikat. Makanya kalau ibu lebih apik kan tadi kalau pakai sikat biar zatnya tuh hilangnya cepat gitu. Zatnya dihilangin dulu gitu. Jadi tinggal diinin aja, dikibas-kibasin 7 kali. Nggak harus pakai sikat. Kalau pakai sikat itu kalau susah najisnya untuk dibersihkan baru pakai sikat. Kalau seandainya hanya jilatan doang itu kan air ya biar ya. Nggak kelihatan. Ibu tinggal begini aja 7 kali, selagi udah nggak ada baunya, udah nggak ada apa zatnya, udah ibaratnya baju kita juga warnanya seperti baju yang kita pakai tadinya begitu, ya berarti sudah suci. Gitu. Lumayan. Jadi nggak harus pakai sikat. Sabun juga sebenarnya nggak harus. Tapi kan kalau kita mah zaman sekarang nih, kayaknya kalau nyuci nggak pakai sabun, kayaknya nggak enak gitu kan. Kita mah udah pakai sabun, udah itu bukan sabun doang lagi, pewangi juga, bukan pewangi doang lagi, spray juga. Emang dasar. Makanya sekarang mah biaya banyak banget. Udah pakai deterjen, udah pakai softener, udah pakai spray, udah pakai minyak wangi, masya Allah. Orang dulu mah nyuci pakai air juga cukup. Sekarang ya sabun colek cukup. Sekarang mah nyuci aja harus berapa ratus ribu itu. Ya Bu ya. Banyak banget alatnya. Belum pakai sikat, belum pakai mesin cuci, belum pakai apa lagi Bu? Wangi, aduh ampun dah. Sebenarnya kan yang menyusahkan diri kita itu kita sendiri. Gak harus sebenarnya kita sendiri. Ya paling nggak udah kalau mau spray aja atau softener aja. Kalau mau semua sanggup silakan, kalau nggak susah. Jadi yushtaratu lisihatis sholat at-tohar, disyaratkan bagi sahnya sholat itu dengan at-tohar, dengan bersuci. Anil hadas, daripada hadas. Sawa'un fi dzalika al-asghar wal akbar, sama seperti yang demikian itu hadas kecil maupun hadas besar. Ini yang berpendapat harus ibu ulang sholatnya. Kenapa? Karena dia mengatakan yushtaratu lisihhatis sholat at-toharah. Jadi disyaratkan sahnya sholat itu harus dengan bersuci. Jadi kalau ibu nggak bersuci, nggak wudhu atau nggak tayamum, berarti sholat ibu wajib diulang. Ini yang pendapat pertama tadi. Indal qudrati, sesuai dengan kemampuan. Li'anna faqidat tahura ini, karena sesungguhnya hilangnya tadi dua hadas besar dan hadas kecil tadi, dua hadas tadi, yajibu itu wajib ayyusolliya bagi orang yang sholat ala hasabi halihi, atas perhitungan keadaannya. Wa tajibul i'adatu, dan wajib i'adah. I'adah itu apa? Mengulang. Wajib mengulang. Wa tusafu sholatuhu, dan disifatkan sholatnya bisihati, dengan sahnya ala sahih, atas hadis
yang sahih tadi. Jadi ini yang pendapat lebih hati-hati. Jadi selama kita nggak susah mah Bu, pakai pendapat yang ikhtiyat, hati-hati. Apalagi kalau kita punya keluangan waktu. Nah ini pendapat yang kedua nih, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Syekh Abi Zakaria Yahya. Wa naqara Imamul Haramain, dan dinukilkan, telah menukil oleh Imam Haramain wal Ghazali dan Imam Ghazali, anna Abu Hanifah rahimahullahu, bahwasanya Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya, qala berkata, kullu sholatin taftakiru ilal qada. Bu, tiap-tiap sholat itu butuh kepada qada. Qada itu apa? Bu, qada itu ya tadi, artinya sholatnya bukan adaan, qadaan itu ganti gitu. La yajibu fi'luha, tidak wajib mengerjakannya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau dia sampai di qada, tadi kalau udah habis waktunya, Bu, tadi waelah sholat di baswai lihurmatil waktu, tanpa wudu, tanpa tayamum. Terus sudah sampai rumah, waktunya udah isya, maghribnya udah lewat. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, la yajibu fi'luha, tidak wajib baginya mengerjakannya. Ngerjain apa? Qada. Jadi udah sah gitu. Fil waqti, pada waktu tadi. Wa anal Muzani rahimahullahu qala. Nah ini bahwasanya Muzani, Imam Muzani semoga Allah merahmatinya berkata, kullu sholatin wajibat fil waqti. Tiap-tiap sholat itu wajibnya pada waktunya. Tadi yang maghrib wajib pada waktu maghrib. Ibu tadi sudah sholat lihurmatil waktu pada waktu maghrib, berarti ibu sudah gugur kewajibannya. Wa in kanat ma'a khalalin, dan jika adanya itu bersama cacat, bersama kesalahan, artinya cacatnya tadi karena tidak bersuci atau tidak thaharah, lam yajib qada'uha, maka tidak wajib mengqadanya. Itu kalau di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Bu, jadi kesimpulan yang mana? Saya bukan buat bingung, artinya biar ibu nambah pengetahuan bahwa inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Kalau bisa diulang, ibu ikut pendapat yang ikhtiyar, karena kita Imam Syafi'i, ikutnya Imam Syafi'i. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu darurat, kayak Imam Syafi'i juga punya rukhsah. Misalnya dalam keadaan ibu lagi tawaf, kan kalau menurut Imam Syafi'i bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim itu batal, kan? Tapi ketika ibu lagi di Mekah, kalau seperti itu susah kan? Maka masih dalam pendapat yang sama, mazhab Imam Syafi'i itu dimaaf, karena tadi halnya darurat. Maka kita ambil pendapat yang memudahkan kalau dalam keadaan darurat saja, karena Imam Syafi'i juga artinya tidak fanatik. Kalau dalam keadaan darurat, selama itu ada dalilnya, kita bisa pakai gitu, ya gitu. Bagaimana dengan kosmetik? Ibu-ibu, ini masih 8 menit lagi Bu ya? Bu, gede banget ya. Kosmetik penghalang wudu, kalau apa? Jadi apakah kosmetik itu termasuk penghalang keabsahan wudu? Termasuk penghalang wudu. Sehingga kosmetik itu wajib dibersihkan terlebih dahulu. Kalau apa? Wajib itu kalau kosmetik yang wajib dibersihkan adalah jenis kosmetik yang terdapat pada wujud benda atau zatnya ketika dia digosok. Misalnya, saya nggak tahu ya kosmetik, saya mau ahli kosmetik lagi. Dicoba pakai pedang. Apa tuh? Ya, yang anti air. Ada yang Maya? Kosmetik. Nah, pengantin tuh kan biasanya berapa lapis tuh? Nah, pengantin kan ada zatnya tuh, ada lapisannya berkali-kali tuh. Itu kalau wudu kan, pakai apa lagi Mak?
tidak kemasukan air, maka dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kalau kayak bedak bayi mama langsung hilang, atau bedak apalagi wardah ya, wardah juga kan macam-macam tuh, ada yang langsung hilang, ada yang dia apa tuh, ampul apa, oh kalau yang didempul-dempul, nah itu orang kosmetik tuh, orang tata rias. Yang sini yang ngeriasin pengantin siapa? Ada ya? Gak ada. Dia kalau yang nggak tahu deh saya, pokoknya kalau ada zatnya tuh, kalau kayak pengantin tuh kan tebel banget tuh. Nah udah pasti harus di ini dulu. Tapi kalau hanya emak pakai bedak biasa, emak pakai air juga ibaratnya nggak ada zatnya, nggak ada ininya, mah hilang, tetap sah. Jadi yang nggak boleh itu kalau yang ada zatnya. Nah ini kalau yang daimul hadas, 5 menit lagi. Daimul hadas, contohnya orang yang beser. Ibu, ada yang beser nggak di sini? Beser pipis? Ada ya? Nggak, ini beneran. Ada orang yang dia diuji dengan daimul hadas. Dia daimul hadas itu orang yang mengalami terus-terusan hadas. Itu anyang-anyangan, beser tuh. Bagaimana tuh? Atau wanita istihadah yang selalu mengeluarkan darah, itu kan beser. Bagaimana bersucinya? Jadi caranya gini Bu, dengan menunggu waktu sholat masuk. Jadi emak jangan pipis dulu kalau belum waktu sholat, karena lagi daimul hadas. Tadi lagi istihadah atau lagi anyang-anyangan. Kalau lagi orang anyang-anyangan, berarti toharohnya itu ketika sudah masuk waktu sholat. Zuhur sudah masuk, berarti langsung kamar mandi gitu. Jangan emak lagi daimul hadas jam 11 sudah cebok udah wudu. Nah itu kan udah keluar lagi. Artinya mendekati waktu sholat sehingga masuk waktu sholat tuh bisa langsung sholat, atau pas masuk waktu sholat. Yang pertama, kalau udah masuk waktu sholat, tadi orang yang anyang-anyangan atau orang yang misalnya lansia selalu pipis, selalu beser, kan ada lansia yang selalu beser, itu emang udah bawaan dah. Atau dia yang istihadah, yang pertama dia bersihin dulu, cepok dulu tuh alat kelaminnya dari najis yang keluar. Jadi sebelum sholat, sudah masuk waktu sholat, emak cepok dulu, bersihin dulu kemaluannya. Terus yang kedua, kalau bisa dihentikan atau diminimalisir cairan yang keluar dari alat kelamin, itu dihentikan. Bagaimana caranya? Kalau perempuan biasanya pakai pembalut, ya. Kalau lansia yang beser biasanya pakai pempes. Pakai pempes, bukan pempes bayi, pempes manula. Tapi setiap mau waktu sholat itu pempesnya diganti, ya. Jadi cebok dulu, baru pakai pempes atau pakai kapas atau pakai apa kayak, pokoknya disumpel aja, disumbat. Jadi dia nggak kemana-mana, ya. Atau kalau laki-laki itu diikat tuh kelaminnya, diikat. Saya juga nggak ngerti itu diikat gimana ya. Oh kayak pakai itu kali, mohon maaf, pakai kondom gitu kali ya. Ya, itu kan dimasukin. Nah, pakai sarung. Kalau gimana? Gimana Win? Kan beda. Kalau perempuan, saya kan tahu, punya saya perempuan. Disumpel, pakai kapas. Kalau pakai kapas kan sakit kalau di ituin. Yang penting mama pakai pembalut agak kenceng ininya, celana dalamnya, sekiranya nyumbat gitu. Kalau laki-laki saya nggak tahu tuh diikat atau seperti pakai kondom. Karena kalau laki-laki pakai pembalut doang tuh beda. Kalau pakai pampers doang tuh laki-laki tuh ngoyor-ngoyor. Apa tuh? Nggak kenceng, iya kan? Ya ngoyor-ngoyornya deh. Ya maunya begitu dah. Ntar kalau yang laki-laki belajarnya sama guru laki-laki dah. Jadi, nah itu
kuncinya itu kalau ibu lagi daimul hadas mau sholat agak dimasukkan, artinya agak dikencengin. Kalau bisa dimasukin ke dalam, kalau nggak sakit ya Bu ya, masukin ke dalam. Kalau nggak bisa, yang penting tadi kenceng ya, agar ketika sholat itu tidak dihukumi membawa bertemu dengan najis. Yang ketiga gimana? Habis sudah dirapihin tadi ya Bu, udah ibu cebok, udah pakai pembalut, ibu wudu. Wudunya dengan mualah berkesinambungan dalam pekerjaan. Artinya apa? Yaitu dengan cara membasuh anggota wudu sekira basuhan sebelumnya belum kering. Jangan sampai dinanti-nanti cuci muka dulu, nanti sikat gigi, terus ini. Pokoknya mualah berturut-turut. Artinya sebelum basuhan itu kering, ibu harus tuntas. Kan ibu bisa, misalnya kalau yang kita bukan daimul hadas Bu, misalnya ibu cuci muka, habis cuci muka dengan niat kan basuh tangan kan, ibu habis cuci muka misalnya ibu sikat gigi dulu. Kalau yang bukan daimul hadas bisa tuh langsung dilanjutin dengan tangan. Nah kalau daimul hadas, orang yang senantiasa berhadas tadi yang beser itu nggak boleh, harus terus gitu. Ya kita mah alhamdulillah sih nggak daimul hadas, nggak senantiasa berhadas juga. Wudu mah terus mualah ya Maya, ngapain juga lagian, kurang kerjaan amat. Baru cuci muka udah sambil sikat gigi, dan biasanya kita sikat giginya sebelum pipis biasanya. Nah, atau tadi kalau bisa orang yang daimul hadas, ini kalau orang yang tidak berhadas kan, yang tidak beser atau yang tidak istihadah, dia kalau habis pipis bisa kan sikat gigi dulu ya. Kalau ini mah orang yang berhadas habis pipis langsung wudu gitu. Nah, niat wudunya juga nawaitul du'a listibahatis sholah fardhon lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia boleh. Niat aku berwudu untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niat wudunya untuk membolehkan sholat ya, bukan niat menghilangkan najis atau hadas. Kenapa? Karena kita nggak tahu nanti dalam sholat itu ketika kita sudah takbir itu keluar lagi kan, atau kita habis wudu barangkali kita belum mulai sholat dia udah keluar. Jadi seandainya kita untuk membolehkan sholat, seandainya nanti tiba-tiba dia keluar nggak apa-apa. Dan harus segera melaksanakan sholat. Jangan sampai udah wudu makan dulu, mentang-mentang puasa. Kan orang beser boleh puasa, orang istihadah boleh puasa. Udah cebok, udah wudu malah makan dulu. Jangan, udah langsung sholat. Itu caranya. Nah, semua ketentuan tadi itu yang di atas, yang ada 5, masih ingat nggak tuh? Ada 5. Pertama, udah masuk waktu sholat, langsung membersihkan alat kelamin tercebok. Kedua, pakai pembalut. Ketiga, wudu langsung. Keempat, niat wudunya tadi untuk membolehkan sholat. Yang kelima, langsung segera melaksanakan sholat. Itu harus dilakukan, ya. Allahu a'lam bishawab. Itu kadang-kadang sepele, tapi kalau nggak dipelajari nggak tahu gitu. Makanya harus pelajari. Ada yang mau bertanya Mak sebelum saya tutup? Kalau yang sholat kayak di busway itu kan menghadapnya kemana nggak tahu, itu boleh. Kalau sholat yang libur mati waktu tadi, yang untuk membolehkan sholat kayak di busway, boleh. Gak harus menghadap kiblat. Yang namanya hurmatil waktu itu jangankan menghadap kiblat, nggak wudu, nggak tayamum aja boleh, apalagi ngadep kiblat. Kalau bisa ngadep kiblat, kita ngadep kiblat. Kalau nggak bisa, mak busway-nya ngadepnya ke sono, kita sholatnya ke belakang. Udah mau berdiri, duduk, jatuh. Nah, udah mau berdiri lagi. Atau duduk bangkunya madep ke sono, kiblatnya ke sana. Waduh, muter, jatuh. Jadi nggak harus hadap kiblat. Kalau dihormatin, bahkan aurat, misalnya ya mak, nggak, maaf, nggak pakai kaos kaki,
Itu kan aurat. Ya kan? Harusnya pakai kaos kaki. Kalau nggak pakai kaos kaki gimana? Udah darurat gitu. Li hurmatil waktu boleh. Karena untuk makanya tadi harus diulang sholatnya kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kita menggugurkan daripada kita melalaikan sholat. Kalau kita nggak sholat kita dosa karena melalaikan sholat. Maka kita sholat aja sebisa kita. Tadi belum punya wudu, terus belum auratnya juga sebagian ada yang kebuka, ya udah sholat aja, nanti nyampe rumah kita ulang. Tapi terserah tuh umat tadi, ada dua pendapat. Kalau sudah habis waktunya nggak wajib diulang, kalau masih ada waktunya wajib diulang. Tapi kalau yang mau ikhtiyar, ya tadi walaupun sudah habis waktunya, berarti kita kodok gitu. Tapi tetap kita sudah menggugurkan kewajiban kita hanya untuk menyempurnakan. Ada lagi dah. Ya kita tutup saja karena sudah jam 5:05. Padahal tadinya saya mau bahas banyak tapi waktunya terbatas. Jangan banyak-banyak nanti keburu pinter ngaji lagi. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan kitab halal dan haram lagi. Jadi selingan aja. Mudah-mudahan nyambung nih otaknya. Ya, gak apa-apa dikit-dikit ngajinya. Mudah-mudahan nyambung. Lama-lama juga terbiasa dah. Ya, kita berdoa bersama. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa mirlana Muhammad ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muhtarimin Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kurangnya dari saya mohon maaf. Tadi sholawat ya Rabbi bil Mustafa itu kalau saya diajarin sama umi saya dari guru saya juga Ustazah Hadza Masyrifah, adanya